Gebrakan Erick Thohir yang membuat ketar-ketir Dikmalai dan tetangga Asia Tenggara lainnya. Seperti yang kita ketahui, Federasi Sepak Bola Indonesia sebelum ketumnya Pak Erick Thohir isinya nggak jelas, nggak tahu arahnya mau kemana, tidak terorganisir dengan baik, dan tentunya banyak mafia di dalamnya. Setelah datangnya Pak Erick Thohir seakan memberikan warna baru kepada PSSI dan angin segar kepada PSSI. PSSI berbenah menjadi transparan, semuanya diperbaiki, dan kayaknya mafia bola pun tidak akan mungkin bertahan di sana dan mungkin juga tidak akan berani menyentuh PSSI sekarang. Tentunya perbaikan ini nggak bisa langsung jreng jadi gitu ya kan? Semuanya butuh proses dan harus tertata juga. Yang penting PSSI sudah di jalan yang benar, tinggal konsistennya aja agar sepak bola Indonesia semakin lebih baik. Pak Erick Thohir ini selalu membuat gebrakan-gebrakan di luar Nurul. Seperti salah satunya itu gebrakan terbesarnya itu yaitu tiba-tiba kick Indo bisa lawan Argentina. Siapa sangka Indonesia akan bertanding juara Piala Dunia yang baru. Coba kamu pas dulu tahun kemarin ada yang pernah mikir nggak Indonesia bisa lawan Argentina atau Argentina akan bermain dengan Indonesia di Indonesia? Enggak kan pastinya? Semuanya pasti berpikir yang sama, tidak pernah menyangka Indonesia tiba-tiba lawan Argentina yang baru aja mendapatkan juara Piala Dunia. Meskipun gak ada Bang Messi, tapi ya nggak apa-apa. Pada saat itu siapa sangka PSSI mampu mendatangkan Argentina ke Indonesia. Dan hal itu menjadi pengalaman yang baik untuk pemain timnas Indonesia. Gebrakan lainnya, Pak Erick Thohir melakukan audit keuangan kepada PSSI, lalu adanya VAR di Liga 1, lalu seleksi wasit yang ketat, lalu membentuk yayasan PSSI, dan yayasan ini bertujuan untuk mengayomi pemain timnas yang sudah gantung sepatu ya. Lalu PSSI juga melakukan kerjasama dengan beberapa asosiasi dan federasi untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Gebrakan yang dilakukan Pak Erick Thohir ini menjadi ancaman untuk semua tetangga kita, seperti Dikmalai, Vietnam, dan Thailand. Jika Pak Erick konsisten, bisa jadi ke depannya sepak bola Indonesia bisa lebih baik dari mereka. Tidak ada yang tidak mungkin kan? Meskipun sekarang yang sudah terlihat baru timnasnya aja. But it's okay. Bukan berarti hal lain tidak diperbaiki, hanya butuh waktu aja dan itu bukan waktu yang sebentar tentunya. Pundit Malay aja bilang Pak Erick Thohir itu ancaman buat mereka. Ini dia cuplikannya. Ancaman terhadap Harimau Melaya. Memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang ni, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Beberapa hari yang lalu aja PSSI membuat gempar lagi dengan kabar PHK 43 karyawan PSSI. Sebelum ada pernyataan dari pihak PSSI, tentunya kabar itu menjadi bahan gorengan panas. Langsung aja tuh, ada beberapa komentar yang keluar yang langsung menggebu-gebu biar yang lain terprovokasi. Tentunya komentarnya bukan yang baik ya. Langsung aja tuh orang-orang yang memanfaatkan situasi bermunculan. Dikaitkan dengan pemerintah lah, inilah, itulah. Aduh, bola liar yang berujung fitnahnya semakin kenceng pokoknya. Tapi alhamdulillahnya, pihak PSSI segera menjelaskan kenapa mereka melakukan PHK. Ayo netizen, siapa kemarin yang nunggu penjelasan resmi PSSI? Cung coba. Atau kalian udah kegoreng duluan nih sama komen-komen yang provokasi tentang PHK karyawan? Jangan ya dek ya. Para karyawan ini yang terkena PHK adalah para karyawan di bidang media dan teknik sebanyak 43 orang. Banyak ya. PHK yang dilakukan sebagai langkah transformasi PSSI agar menjadi lebih baik. Bersih-bersih yang dilakukan di internal PSSI bukan bentuk organisasi, kata Pak Erick Thohir. PSSI sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan terkenal untuk melakukan assessment. Apa itu assessment? Assessment adalah proses penilaian atau evaluasi kerja karyawan. Assessment di PSSI sudah dilakukan dengan mewawancarai satu-satu karyawan. Makanya ketemu nih karyawan yang nakal nih. Jadinya kena PHK kan lu? Erick Thohir ingin karyawan di PSSI benar-benar bekerja untuk perusahaan, bukan pribadi. Pak Erick Thohir pun menjelaskan, selama dilakukan audit, menemukan fakta bahwa ada karyawan yang mengelola aset PSSI secara pribadi. Nah, kan jadinya ketahuan
Kalau nggak mau di PHK, ya jangan kurang ajar gitu dong ya. Pak Arya pun menjelaskan belak-belakan kenapa PSSI PHK karyawan. Ada karyawan yang bagian dokumentasi digital malah bikin akun pribadi. Loh, kok emang nggak boleh ya kalau bikin akun pribadi? Dia pakai aset digital PSSI untuk menghasilkan cuan. Padahal dia dapat gaji dari PSSI ya kan? Malah masih manfaatin. Malah gigit PSSI dari dalam. Kurang ajar ya kan? Aset digital PSSI dimasukin ke akun yang dia buat. Bahkan karyawan itu melakukan penjualan lewat akun itu. Kemudian foto timnas resmi dipakai media lain tanpa lewat PSSI, namun berasal dari orang tersebut. Bahkan orang ini ya bukan hanya jual foto dan videonya, tapi AdSense YouTube timnas aja diembat masuk ke rekening pribadi. Nggak kurang ajar gimana tuh? Udah tahu nyari kerja susah, udah dapat pekerjaan malah kurang ajar. Itu makanya PSSI PHK karyawan. Kok bisa sebanyak itu? Masa sampai sebanyak itu sih PHK-nya? Harusnya cuma beberapa orang aja dong. Kok sebanyak itu? Alasan aja nih PSSI, kata netizen. Sudah dijelaskan aja masih ada netizen yang nanya mulu ya ternyata. Ya emang kenapa gitu loh kalau sebanyak itu yang di PHK? Kan sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelum dilakukan PHK, ada proses dulu, bukan asal PHK. Ya kalau memang sebanyak itu, ya berarti orang yang kurang ajarnya, orang yang tidak profesionalnya ya emang banyak. Dan mereka pantas di PHK. Enak aja loh malah manfaatin ya kan? Ini juga nih jadi salah satu alasan kenapa orang Indonesia nganggur. Karena udah dapat kerjaan malah kayak gitu. Gak profesional, giliran di PHK, nyesel kan? Atau nyari kambing hitam buat jadi alasan kalau dia itu nggak salah gitu loh. Padahal ya emang kurang ajar. Selain itu, Pak Erick Thohir juga selalu buat kejutan dengan foto salamannya nih. Kalau Pak Erick udah upload foto salaman, wah pasti heboh dah tuh. Karena foto salaman dengan Pak Erick Thohir ini mengartikan sesuatu akan terjadi. Seperti foto dengan calon pemain timnas Indonesia. Karena kalau udah salaman berarti udah deal, udah resmi gitu. Banyak pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia dengan dibantu oleh Pak Erick Thohir dan tim PSSI lainnya. Lalu selanjutnya Coach Shin yang meracik di lapangan. Hasilnya timnas Indonesia berprestasi di kancah internasional seperti sekarang. Saat ini gue meyakini pemain diaspora mau memperkuat timnas ya karena PSSI sudah terorganisir dengan jelas dan tahu gitu tujuannya itu seperti apa. Dan sosok Pak Erick Thohir juga sangat mempengaruhi. Apa aja hasilnya? Timnas asuhan Coach Shin Tae-yong di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini menghasilkan timnas Indonesia senior dan U23 bisa masuk Piala Asia tanpa jadi tuan rumah. Timnas seniornya berhasil sampai 16 besar dan timnas U23-nya berhasil sampai semifinal. Bahkan, sekarang timnas senior masuk 2 kali ke Piala Asia yang nantinya akan dilaksanakan tahun 2027. Yang kedua ini nggak perlu lagi menjalankan kualifikasi dari awal nih kayak kemarin. Karena sebelumnya timnas senior itu lolos kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang membuat timnas senior mendapatkan tempat untuk masuk Piala Asia 2027 nanti. Jadi tahun ini nggak usah tuh kualifikasi kayak di Malai, di Vietnam, dan di Thailand. Semangat adik-adik Asia Tenggara lainnya. Kita tunggu, King Indo tunggu kalian di Piala Asia 2027 ya. Sekarang Indonesia sedang menjalankan kualifikasi Piala Dunia. Kita doakan dan terus dukung semoga mimpi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia menjadi kenyataan. Semoga semua pemain timnas, Coach Shin Tae-yong dan staf lainnya sehat selalu agar bisa menjalankan babak kualifikasi ini sesuai dengan harapan mereka. Luar biasa kan timnas Indonesia sekarang? Pokoknya gue yakin 1000% sepak bola Indonesia akan terus berproses menjadi lebih baik selama jalannya benar, apalagi selama di tangan Pak Erick Thohir. Rasanya tuh serasa nggak ada keraguan aja gitu selama ketumnya Pak Erick Thohir. Oh iya, pesan untuk netizen, kalau pemain timnas melakukan kesalahan, mau itu timnas senior atau junior, jangan kalian hujat dengan kata-kata tidak pantas. Tidak akan ada pemain sepak bola yang tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Loh ya itu kan resiko. Itu resiko mereka lah. Harus terima kritikan. Kalau nggak terima ya jangan jadi pemain timnas lah. Itu aja lemah. Lemah banget, kata netizen. Kritikan sama menghujat itu beda ya. Kalian pasti bisa bedain lah ya kritikan sama menghujat. Nah kalau kalian nggak bisa bedain, ya berarti Anda bodoh, tolol. Tangan netizen yang gampang ngehujat memang sampah banget mereka. Dan hal itu pun kayaknya susah untuk mereka tidak melakukannya.
Ya, semoga aja para pemain timnas bermental baja, berhati lembut, dan semoga juga ada yang kasih tahu mereka kalau netizen yang begitu hanya sedikit. Jadi nggak sabar banget lihat timnas lawan Australia nanti. Nanti hari Selasa, semoga timnas Indonesia bisa menang lawan Australia ya Allah. Amin, 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 amin. Semoga juga mereka baik-baik aja, nggak cedera. Aduh, rasanya nunggu hari Selasa itu kok berasa lama ya, padahal bentar lagi loh. Segitu aja guys, jangan lupa diklik subscribe-nya. Kalau udah, makasih, hatur nuhun, thank you, dan bye-bye.